Saya akan antisipasi in case dia akan melakukan trap sekali lagi ke atas. Oke. Jadi kira-kira ini kalau saya tandain ya 2038 ini lumayan oke. Kemudian di bagian atas lagi di 2047. 2038, 2047 menjadi area yang cukup menarik untuk kita bisa melakukan entry sell. So tinggal nanti lihat bagaimana nanti reaksi harga terjadi pada saat sesi London. Saya akan expect harga akan turun di 2038 atau barangkali jika terjadi manipulasi dia akan naik ke atas sedikit. Akhirnya gold drop sekitar 170-an pip dari harga 2037. Nah, ini sebenarnya sudah saya sampaikan saat live stream beberapa hari yang lalu bahwa di area 2037 atau 2047 ini akan jadi sebuah level yang sangat penting untuk membuat gold akhirnya koreksi dan kemudian akhirnya turun. Oke, yuk sekarang kita lihat seperti apa harga saat ini di gold. Oke, kalau teman-teman bisa lihat sebenarnya harga sempat tertahan ya pada area 2037. Oke, ini harga sudah bergerak sejauh sekitar 170-an pip. Ada cukup hal yang menarik yang saya bisa bagikan ke teman-teman semua di sini adalah bagaimana terjadinya sebuah manipulasi yang saya tandain sebagai sebuah X atau area inducement dan berpotensi akan menjadi sebuah high yang wajib di taken out. Ini sebenarnya adalah sebuah strategi dari smart money concept. Nah, seperti apa pola dasarnya? Maka Anda bisa lihat pola dasarnya adalah bagaimana market membuat fake bounce terlebih dahulu, kemudian membuat high, lalu membuat lower low, dan disinilah banyak orang mungkin akan kena trap karena berpikir bahwa harga ketika sampai di area support become resistance harga akan turun, tapi tidak dilakukan oleh market, malah terjadi break, kemudian hit stop loss buat para trend follower, kemudian akhirnya turun. Dan tepat di area 2037, harga kembali membuat lower high yang valid. Saya ekspektasi harga kemungkinan akan turun sampai jauh dan yang besar target yang dicapai berada pada swing low yang terjadi pada saat ini di area 2003. Nah, mungkin teman-teman penasaran seperti apa cuplikan saat saya melakukan sebuah live free webinar beberapa hari yang lalu, bahkan sebelum penurunan di 2037, saya sudah sampaikan juga di 2055. Dua video ini akan saya rangkum dalam video yang akan saya tampilkan sesaat lagi. Oke, yuk kita lihat video berikut. Oke. Sepertinya terjadi di time frame M5-nya terjadi koreksi. Tapi jangan seneng dulu ya. Belum berhasil break. Kalau ini break baru enak, ya. Ini kalau break baru enak. Kalau ini belum di break belum aman. Tapi kalau ini break, ini akan jadi lumayan oke. Lumayan bagus. Nah, tinggal area POI-nya mana? Area POI-nya itu berarti di bagian yang atas ini. Ya, ini lumayan oke sih. Ini kalau nanti break ya, kalau nanti break saya nggak tahu ini akan break atau enggak. Seandainya break. Oke. Area ini cukup menarik sih sebenarnya. Ini akan jadi sebagai inducement. Ya, akan jadi inducement. Apakah akan terjadi break dari area demand-nya? Apakah terjadi break dari area demand? Ya, perlu nanti dilihat ya. Untuk sementara belum break. Ya, untuk sementara belum break. Kalau break baru enak. Belum break ya, belum break di 2051-nya belum break sama di wilayah. Jadi ada zone 2049 sama 2051 itu ada area demand di time frame M5 ya. Kalau udah di break baru enak nih. Baru sikat nanti di area POI-nya. Ya berarti dicari di sini kan ya. Agak sedikit konservatif ya. Di 2055 sampai 2057. Oke, saya expect di bagian atas ini sebagai area engineering liquidity. Ya berarti adalah sebuah high yang wajib di taken out. Ya. Wajib di taken out. Berarti di 205533 itu wajib di taken out. Tinggal cari entry 2055 75 sama 2057 10. Gitu ya. Wilayah yang ada pada saya kasih ini ya, saya kasih
garis ya, biar supaya bisa langsung kita bareng-bareng ya teman-teman ya untuk melihat jalan cerita harga yang terjadi, dan ini kita nanti bisa menjelaskan bagaimana proses yang terjadi di bagian sebelah kanan sebelum terjadi. Kita coba memetakan mapping saat ini. Oke, sebentar dulu ya. Saya tadi lagi cari garis, kok nggak ada garis. Oke, ada ternyata garis. Saya nggak ketemu dari tadi. Nah, pada saat terjadinya sebuah break pada 12 Januari 2024, ya kan? 12 Januari 2024 itu terjadi breakout structure. Bagaimana membuat lower low, membuat lower high, lalu membuat lower low. Yes, maka ini adalah sebuah fake boss. Dan perhatikan terjadi market naik ke atas, kemudian dibanting. So, ini valid pullback atau valid sebagai sebuah lower high. Membuat lower high, market membuat lower low. Ya. Yeah. Nah, problemnya adalah pada saat market turun, di sini ada low, ini adalah high. Maka prosesnya akan sama dengan contoh yang ada pada bagian sebelah kiri ini. Bisa ganti dengan fake boss. Saya clearkan dulu. Ini sebagai fake boss. Kemudian di bagian atas kita sebut sebagai sebuah high. Saya kasih warna hitam. Sebagai sebuah high yang wajib di taken out. Ya. Nah, ini adalah kalau di SMC disebut sebagai inducement. Ya, disebut sebagai inducement. Inducement yang wajib dilewatin. Ya, maka hati-hati buat teman-teman yang mau melakukan sell di bagian di harga saat ini di berapa nih sekarang di 2024, itu bukan sebuah zone yang lumayan oke menurut saya. Akan naik, justru akan naik dulu. Ya, tapi kemudian mungkin potensi baru akan turun. Kita akan lihat mungkin pada saat nanti menjelang London ya, pada saat menjelang London mungkin akan bisa membuat area di 2038 ini menjadi area yang cukup menarik. Ini kita gunakan sebagai area dari point of interest. Ya, point atau saya sebut sebagai point of interest adalah area pengamatan. Saya akan antisipasi in case dia akan melakukan trap sekali lagi ke atas. Oke. Jadi kira-kira ini kalau saya tandain ya 2038 ini lumayan oke. Kemudian di bagian atas lagi di 2047. 2038, 2047 menjadi area yang cukup menarik untuk kita bisa melakukan entry sell. So, tinggal nanti lihat bagaimana nanti reaksi harga terjadi pada saat sesi London. Saya akan expect harga akan turun di 2038. Atau barangkali jika terjadi manipulasi, dia akan naik ke atas sedikit, baru market turun. Berapa kira-kira stop loss yang akan kita gunakan tergantung nanti bagaimana reaksi harga yang terjadi. Karena kalau misalkan kita langsung pasang pending order, sell limit ini SL jadi gede banget. Ya, Anda misalkan letakin SL nih, entry nih di 2038, kemudian Anda letakin SL di atas dari zone. Di base yang ada di atas lagi, itu akan SL menyentuh sekitar 130 pip, itu sangat besar sekali. Maka solusinya yang efektif adalah menunggu reaksi harga. Apakah nanti akan terjadi reaksi harga pada 2038kah? Atau barangkali market akan melakukan sebuah spike ke atas pada 2047, baru kemudian longsor. Jadi area 2038 dan 2047 akan jadi zone yang cukup menarik buat saya. Ya. Apakah ini akan bisa menjadi sebuah lower high kembali, memvalidasi sebuah lower high? Sangat mungkin sekali. So, saya akan expect nyampe di atas, dia akan banting, turun karena syarat sudah terpenuhi. Ya. Karena market structure yang valid khususnya di smart money concept adalah sebuah terjadinya sebuah taken out high dulu kalau terjadi bearish market, atau terjadi taken out low dulu ketika bullish market untuk memvalidasi sebuah lower high saat bearish atau terjadi higher low saat bullish. Ya, ini kondisinya adalah membuat bearish market. Jadi kira-kira kalau saya sederhanakan, maka polanya akan semacam ini. Ya, dia membuat lower low, lower high, lower low, high high. Oke, ini manipulasi. Dia membuat drop signifikan. Sini membuat lower low, lower high. Dia sikat ke atas, ini akan jadi lower high. Ekspektasi saya akan jadi lower low. Target kira-kira pada low yang ada di bagian bawah.
Gitu ya, kira-kira ya teman-teman. Apakah ada jaminan ini akan berhasil? Saya nggak bisa pastikan karena tidak ada kepastian di market, tapi secara rule teknikal menggunakan SMC, maka wilayah dari 2038 menurut saya menjadi area yang sangat menarik sekali. Bahkan kalau Anda menggunakan Fibonacci dari high ke low-nya, makanya berada di wilayah yang tepat di area dari discount price di 61,8, wilayah dari premium. Ya, itu merupakan wilayah dari area premium. Jadi lumayan menarik. Oke, teman-teman tadi sudah lihat ya cuplikan bagaimana saya melakukan analisa secara akurat dari beberapa skenario dalam keadaan bearish market, ya tepat pada area entry yang kita lakukan, dan semuanya saya akan jelaskan di live free webinar. Kebetulan saya ada kelas SMC Mastery 8 kali pertemuan, insya Allah akan kita adakan di awal Februari 2024, 8 kali pertemuan dalam 1 bulan, dan teman-teman akan dapetin semua benefitnya. Ada aplikasi backtest Anda bisa dapatkan, kemudian ada 3 buku sekaligus, SND Mastery Power Evolution, dan buku yang terakhir adalah SMC Mastery. Dan nanti kita akan juga live trade bareng. Jika nanti ada ketemu satu yang bagus, saya akan share di grup khusus. Anda bisa klik link di bawah ya untuk dapetin informasi lebih lanjut. See you!